Halo semuanya, kali ini TS Movie akan membahas film 2/22, di mana sebuah yang disutradarai oleh Paul Cart, rilis pada tahun 2017, menceritakan tentang Dylan Branson, yaitu seorang pria yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Bandara New York. Gimana ceritanya, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan keindahan di alam semesta. Sang tokoh utama berkata, jika kita bisa mencari serta menyusun sebuah pola yang membentuk rasi bintang, maka kita dapat memprediksi masa depan. Setelah itu diperlihatkan sebuah keadaan stasiun, terlihat seorang pria yang menodongkan pistol tepat di jam 2/22, namun itu hanyalah sebuah mimpi. Sang tokoh utama bernama Dylan terbangun, ia nampak sedang bergegas berangkat kerja. Di pagi hari itu Dylan merupakan petugas lalu lintas pesawat atau air traffic control, sehingga pekerjaan Dylan sangatlah penting untuk mengatur ketertiban pesawat. Kemudian diperlihatkan kemampuan menganalisa dari Dylan, yang sangat terencana dan akurat. Kegiatan yang dilakukannya ini terus berjalan normal setiap harinya, hingga membuat Dylan sedikit jenuh menjalani pekerjaan ini. Hingga pada suatu ketika akan mendarat sebuah pesawat bersamaan dengan satu pesawat lainnya yang bersiap untuk lepas landas, namun terlihat Dylan yang tiba-tiba mulai menganalisa sesuatu tepat di jam 2/22, hingga membuatnya melamun. Apa yang dilakukan Dylan menimbulkan kepanikan dari para pilot, karena isyarat dan perintah dari Dylan sangatlah penting untuk keselamatan para penumpang dan pilot. Di kedua pesawat itu sangat tegang melihat pesawat akan bertabrakan, hingga di detik terakhir Dylan memberikan perintah, dan akhirnya kedua pesawat dapat mendarat dan terbang dengan selamat. Para rekan kerja dibuat takjub dengan keputusan berani yang diambil gila. Namun karena kejadian ini membuat sang atasan langsung men-skor Dylan. Selama beberapa minggu Dylan yang terlihat frustasi atas kejadian ini langsung bergegas pulang. Kemudian untuk sekedar menenangkan pikiran, ia memutuskan untuk menonton sebuah pertunjukan orkestra, hingga tanpa sengaja dia saling bertatapan dengan seorang wanita yang ada di sana. Dylan yang menyukai wanita itu kemudian mengajak kenalan, dan wanita itu bernama Sarah. Mereka pun mulai saling bercinta satu sama lain. Dylan yang belakangan ini sedang banyak pikiran, kemudian menceritakan insiden soal pesawat yang karena ulahnya menewaskan ratusan orang waktu itu. Ternyata Sarah merupakan salah satu penumpang pesawat ada insiden itu. Semenjak itu mereka berdua mulai tertarik satu sama lain. Hal ini membuat Dylan merasa hidupnya berwarna kembali. Keesokan paginya dia mendapat panggilan telepon yang menginformasikan bahwa dompetnya telah tertinggal di stasiun. Lagi-lagi terjadi sebuah insiden tepat pada pukul 2/22. Dan kebetulan Dylan masih ada di stasiun itu. Sepulangnya dari stasiun, Dylan mendatangi Sarah yang bekerja di sebuah galeri seni. Setelah pulang kerja Dylan mengajaknya ke taman sekedar untuk berbincang-bincang. Sepulang dari taman, mereka kemudian menuju ke kamar sekedar untuk melepas dahaga. Saat di sanalah Dylan tanpa sengaja melihat sebuah kalung yang dikenakan Sarah, yang didapatkannya dari mantan kekasih saat di hari ulang tahunnya. Dylan yang mengetahui tanggal ulang tahunnya pun terkejut, karena diketahui bahwa mereka lahir di tanggal dan bulan yang sama. Kemudian Sarah dan salah seorang rekannya yang bernama Jonas sedang mempersiapkan set untuk mementaskan galeri. Jonas yang mencium bau parfum yang dipakai oleh Sarah, sadar bahwa itu adalah parfum pria. Dia pun menyimpulkan bahwa Sarah sudah memiliki kekasih. Ternyata si Jonas ini adalah mantan Sarah. Dan dia cemburu mengetahui Sarah yang kini sudah memiliki kekasih baru. Di sisi lain Dylan sedang berangkat ke stasiun menggunakan taksi. Terlihat sang supir terburu-buru melewati jalan pintas. Karena Dylan yang mempunyai firasat buruk, terjadilah perdebatan. Benar saja kejadian buruk pun menimpanya saat itu juga. Hey buddy, you okay? Saat melihat ke arah jam dia sangat terkejut, karena kecelakaan yang dialami, lagi-lagi terjadi pada pukul 2/22. Dylan mulai menceritakan tentang keanehan ini kepada Sarah. Dia bilang bahwa sudah 3 hari berturut-turut,
yang mengalami hal yang sama, dan terus terjadi berulang-ulang. Sarah pun mengira hal ini suatu kebetulan saja. Dari sinilah Dylan mulai hafal dengan urutan kejadian yang sudah dilalui. Dia kemudian mencatat semua kejadiannya beserta waktu dan tempatnya karena Dylan yang makin yakin dengan hal ini kemudian merinci mulai dari pesawat lewat, mobil mengerem mendadak, kaca pecah dan sampailah di stasiun, seperti diawali pelukan anak-anak yang lalu lalang. Ibu hamil hingga sampai puncak kejadian tepat pukul 2:22, kemudian Dylan mendatangi tempat di galeri seni, di mana hari ini sedang diadakan pertunjukan hologram, pada dimensi karya Jonas. Tanpa diketahui Dylan ternyata hologram ini menampilkan dengan jelas suatu kejadian yang ada pada mimpinya, dan karena hal ini membuat Dylan langsung kesal pada Jonas, karena ia mengira Jonas telah mata-matainya, hingga datanglah seorang pemilik galeri yang tampak terkesima dengan karya Jonas, yang menampilkan reka adegan penembakan di stasiun, yang ternyata pernah terjadi di masa lalu. Dylan, yang baru menyadarinya lantas terkejut yang merasa dibuat malu, lantas meminta Dylan untuk keluar. Keesokan harinya, Dylan pun makin dibuat bertanya-tanya tentang misteri pembunuhan ini, yang ternyata perang terjadi dan apa kaitannya dengan waktu di jam 2:22. Hingga tak sengaja dia menemukan dokumen masa lalu yang tersembunyi di atas balkon. Lalu pada malam harinya, Dylan yang makin dibuat penasaran, lantas mencari informasi tentang peristiwa ini, dan ditemukan fakta bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa cemburu dari pria yang bernama Noah kepada Jack, terus bersama Evelyn atau orang yang dicintainya. Karena hal itulah terjadi insiden penembakan, hingga membuat semuanya tewas. Dylan yang mendapatkan alamat pada surat itu, lalu segera mendatanginya. Bertemulah dia dengan adik Evelyn. Sang adik pun menceritakan kejadian dengan rinci, di mana Evelyn sebenarnya sedang menjalin hubungan dan diketahui pula bulan tanggal lahir mereka sama. Hingga datanglah Noah yang seorang detektif, memfitnah Jack bahwa dia merupakan seorang kriminal. Noah pun membawa Evelyn untuk pergi meninggalkan Jack, tepat di ulang tahun Evelyn dan Jack. Jack yang tahu lokasi mereka pun langsung mendatangi stasiun, dan kemudian dia tidak terima dengan perkataan Noah, yang memfitnahnya. Noah yang sudah terlanjur cemburu dan emosi, ia pun lantas menembak dan juga Evelyn tepat pada jam 2:22. Tujuannya agar Evelyn dan Jack tidak akan pernah bersama. Dylan tak sengaja melihat kalung yang dipakai oleh adik Evelyn calon tersebut, sangat mirip seperti yang digunakan Sarah. Dari sinilah Dylan mulai menyadari bahwa semua ini tentu berkaitan langsung dengan Sarah, Jonas dan dirinya. Dia merenung, kejadian seperti itu juga bisa berpotensi terjadi pada mereka saat ini. Karena itu Dylan mulai menjelaskan ini semua kepada Sarah, agar kejadian masa lalu tidak akan terulang pada mereka. Namun nampaknya lagi-lagi, Sarah masih tidak percaya dan menganggap ini sebuah kebetulan, dan mustahil bisa terulang kembali. Dylan berkata, bahwa esok hari mereka akan mati bersama-sama. Dylan yang makin depresi lantas berniat mengakhiri hidupnya, namun tanpa sengaja dia memandangi rasi bintang, yang nampak memberikan sesuatu jawaban dan karena itu, Dylan memutuskan untuk melawan kutukan tersebut dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Sarah yang sedang patah hati, kemudian mendatangi Jonas. Di sini Jonas malah memanas-manasi Sarah. Dia juga memfitnah Dylan hingga membuat Sarah makin kerusakan hubungannya dengan Dylan. Hari pun berganti, Dylan mendatangi rumah Jonas. Tidak ada siapa-siapa di tempat itu hingga dia dikejutkan dengan sekumpulan foto dari Sarah di ruangan Jonas. Jonas begitu terobsesi dengan Sarah, dan Dylan pun semakin yakin bahwa Jonas seperti Noah di kejadian masa lalu. Di tempat lain Jonas berniat membawa Sarah di suatu tempat untuk menjauhi Dylan. Kemudian Sarah mendapati sebuah pesan yang mengabarkan bahwa penerbangan Jonas nampaknya dibatalkan karena suatu hal. Dan oleh karena itu, mereka berganti mode transportasi dengan kereta, dan mereka pun menuju ke stasiun. Dan justru dari sinilah ketakutan terbesar dari Dylan akan bisa terjadi. Sarah yang melihat beberapa kejadian di stasiun baru merasakan ada yang janggal dengan semua ini. Dia kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi bersama Jonas, hingga membuat Jonas patah hati. Tidak berselang lama, muncullah Dylan dan terjadilah adegan yang sama persis terjadi pada masa lalu. Jonas yang tidak ingin melihat mereka bersama, kemudian memutuskan untuk menembak Sarah dengan cepat. Dylan menghalau tembakan tersebut.
Hingga tiba pukul 2:22, dengan cepat para polisi pun langsung menembak Jonas, hingga tewas dengan kondisi sekarat. Dylan terus memandangi Sarah sembari meminta maaf, dan ajaibnya jam sudah menunjukkan pukul 2:23. Yang artinya Dylan berhasil melewati ini semua, sekaligus dapat mematahkan kutukan waktu tersebut, dan pada akhirnya, Dylan dan Sarah dapat bersatu untuk melanjutkan kehidupan. Dan film pun berakhir.